Kapan Allah terlihat? Nanti di akhirat. Dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama, dan akan kelihatan fisik Allah sempurna itu di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah wal aqidah as-salimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini mendapatkan kebaikan, terutama di dalam urusan agama, urusan akidah, juga urusan dunia, dan di akhirat nanti Allah berikan kita keberuntungan. Amin Allahumma amin. Sepertinya Ustadz ini mencampur dua hadis yang berbeda, atau kalau bahasa saya mengoplos, sehingga ada narasi kamu melihat Allah kalau di mahsyar hanya dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama, belum utuh. Nanti kalau sudah masuk surga baru akan melihat Allah secara utuh, fisiknya bahkan ya dipertegas. Saya pastikan tidak pernah Nabi menyabdakan seperti itu. Kamu cari dalam kitab hadis manapun, tidak akan pernah ada Nabi menyabdakan melihat fisik Allah secara utuh. Tidak ada hadis begitu. Saya tidak mau terlalu dalam bicara tentang melihat Allah ini. Kenapa? Karena berat sekali ulama membahas itu. Yang jelas saya hanya mau tarik dari sisi balaghahnya saja, bahwa orang ini mungkin tidak pernah belajar. Ada balaghah namanya tashbih tamtsil, ada balaghah namanya tashbih mufrad. Jadi redaksi hadisnya, dan itu bukan bicara yang di mahsyar tapi bicara di surga. Kalian akan melihat Tuhan kalian kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Al-qamara lailatal badri. Ini ulama manapun, hatta Syekh Utsaimin mempertegas tasbih di sini apa? Apakah Allah seperti bulan purnama? Berarti tasbihul mari'i bil mari'i. Kita melihat bulan purnama sama dengan kita melihat Allah, berarti Allah sama dengan bulan purnama. Itu musyabbih. Itu berarti kamu meyakini ada yang sama dengan Allah. Itu namanya somplak dalam memahami narasi tasbihnya. Maka Imam Ar-Razi, Imam Al-Manawi, Imam Al-Baghawi, bahkan Syekh Utsaimin mempertegas itu adalah tashbihur ru'ya bir ru'ya wa laisa bi tashbihil mari'i bil mari'i. Ini berat Pak, balaghah. Bukan nahwu lagi, balaghah ya, atau mungkin lebih ringan. Kalau ini dipahami sebagai tashbihur ru'ya bir ru'ya, berarti yang sama itu melihatnya, bukan yang dilihat. Sama dengan begini contohnya. Saya mau cari bahasa Indonesia yang gampang. Kamu udah lama tidak bertemu dengan kekasih kamu, kan rindu. Setelah kamu bertemu, berpelukan begitu erat. Disamakan dengan kamu lama tidak makan. Setelah makan, kamu begitu lahap. Apakah berarti menyamakan kekasih kamu dengan nasi blok? Enggak. Itu namanya tashbih tamsil, bukan tashbih mufrad. Bukan objek disamakan dengan objek, tetapi bagaimana keadaannya. Jadi wajhu syibhihnya bukan apa yang dilihat, tetapi bagaimana keadaan kamu melihat bulan purnama. Itu yang sama. Apa kamu melihat bulan purnama? Yang pertama, bila masyaqqah. Tidak mungkin ada orang mau lihat bulan purnama itu berdesak-desakan. Berarti melihatnya dengan mudah. Dalam hadis lain, la tudoruna, kamu tidak akan ada mendapatkan kesulitan ketika melihat. Itu Pak ya. Jadi yang dijelaskan itu melihatnya, bukan yang dilihat. Bukan kekasih kamu disamakan dengan nasi. Walaupun ada ungkapan, saya sudah lama tidak bertemu dengan kekasih saya, lalu saya bertemu, saya peluk dia. Saya sudah lama tidak makan, saya makan begitu lahap. Ini kan sama. Sama-sama apa? Sama-sama bersungguh melakukan sesuatu karena sudah benar-benar ingin, benar-benar lapar, benar-benar rindu. Bukan pacar kamu disamakan dengan nasi.
Jadi nggak ada narasi Allah seperti bulan purnama. Yang ada itu melihatnya. Bila masyaqqa wala khofa. Tidak akan ada kesamaran. La tasyukuna, kamu tidak akan ragu itu Tuhan apa bukan. Tidak akan ada begitu. Sebagaimana kamu kalau melihat bulan di malam purnama, kamu tahu oh itu bulan. Tidak akan kamu ragu itu bulan apa enggak. Maksudnya apa? Jelas. Bila khofa, nggak ada kesamaran. Bahkan wala tudomuna. Artinya apa? Bisa bermakna tidak ada kegelapan di situ. Atau bahkan tidak ada izdiham. Tidak berdesak-desakan. Artinya kamu akan melihat dengan mudah. Melihat dengan jelas. Tanpa keraguan-raguan. Itu Pak, ketika ada narasi hadis, melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Bukan Allahnya dilihat dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama. Makanya sekali lagi kalau mau bicara hadis, pakai syarahnya. Jangan kebiasaan lemis. Sok pakar hadis. Hadis Nabi, Bukhari, hadis Nabi. Kan ngeri kan, ngeri ya. Ingat kuncinya, tashbihul ru'yah bil ru'yah, la tashbihul mari bil mari. Kalau dalam bahasa balaghahnya itu tashbih tamfil, bukan tashbih mufrad. Bukan menyamakan sifat dari objek dengan objek yang lain. Maman seperti serigala atau seperti singa. Kesamaannya sifat pemberaninya. Tetapi kalau belajar ilmu seperti minum air laut. Coba waras, apa kira-kira kesamaannya? Apakah ilmu sama dengan air laut? Goblok. Tetapi semakin minum air laut, kamu semakin haus. Begitu juga ilmu. Semakin kamu belajar, semakin kamu ingin belajar. Blok? Paham ya? Paham. Saya bawa tema balaghah yang sederhana, saya ingin bahasa sederhana. Itu namanya tashbih tamsil. Tashbih tamsil itu kata kuncinya adalah bukan tashbih yang objek-objeknya itu adalah tasbih tersendiri. Artinya bukan sebuah kompilasi tasbih. Kamu Maman ketemu pacarnya setelah 2 bulan gak ketemu, dia berpeluk begitu kuatnya. Mimin tidak makan 2 bulan, setelah makan dia menghabiskan nasi itu begitu lahapnya. Ini kita seumpamakan atau kita samakan. Tidak mungkin kita lalu menyamakan Maman dengan Mimin, menyamakan pacarnya Maman dengan nasi yang dimakan Mimin. Itu gobloknya luar biasa. Bukan. Di sini ada satu kesamaan. Tetapi kesamaannya adalah ahwal, keadaan. Keadaan. Jadi saking sesuatu yang pasti, saking sesuatu yang mudah, saking sesuatu yang terang benderang melihat Allah itu, maka disamakan dengan orang yang melihat bulan purnama ketika malam bulan purnama. Begitu Pak ya. Itulah penting kita bicara apa-apa itu memang butuh perangkat. Tidak boleh kita baca hadis terus kita mungkin lupa-lupa ingat dioplos pula. Oh ada melihat Allah dalam bentuk cahaya. Oh melihat Allah seperti bulan purnama. Oh nanti kamu melihat Allah seperti bulan purnama. Kiranya Allah itu berbentuk seperti bulan terus kamu lihat semua. Aduh. Ngeri ya, ngeri ya. Tidak perlu pakai kitab-kitaban lah ya. Itu sudah terlalu umum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.